Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari text preprocessing data pada text mining pada tahap akhir, yaitu seperti yang kita ketahui, tahapan text preprocessing ini dimulai dari dokumen yang ada, kemudian kita lakukan parsing, yaitu penentuan input data. Satu dokumen itu satu apa, misalkan satu baris atau satu paragraf. Lalu ada tahap lexical analysis. Tahap lexical analysis ini yaitu atau tokenisasi ya, jadi pengambilan kata per kata dari bacaan. Lalu ada tahap stop word removal. Ini kita menghilangkan kata yang tidak penting, sehingga kita mengambil kata yang penting saja. Dari stop word removal ini, dari tahapan ini kita bisa langsung ke tahap stemming, atau kita melakukan tahapan frase detection dulu. Nah, ini untuk mendeteksi adanya frase, mendeteksi atau membentuk frase ya. Kemudian ada tahap stemming, ini pembentukan kata dasar. Jadi dari kata yang ada kita ubah ke kata dasar. Lalu kita ke tahap pembobotan atau weighting. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-5 ini. Nah, dari metode itu semua, metode text preprocessing ini, dari langkah-langkah text preprocessing ini, kita bisa menghasilkan bobot ataupun indexing yang nantinya akan diubah ke yang akan kita gunakan ke metode selanjutnya. Untuk weighting atau pembobotan kata diperlukan untuk memberikan bobot kata pada suatu dokumen. Pembobotan kata yang sering digunakan adalah menghitung kemunculan kata pada satu dokumen atau paragraf, dan pembobotan kata menggunakan perhitungan TF-IDF. Nilai bobot ini akan digunakan untuk proses selanjutnya. Jadi untuk pembobotan itu ada dua. Yang pertama yaitu hanya menghitung jumlah kemunculan kata pada suatu dokumen. Misalkan kata A itu muncul berapa kali pada dokumen itu. Itu secara sederhananya seperti itu. Yang kedua, selain menghitung kemunculan kata, juga dihitung pembobotan kata menggunakan perhitungan TF-IDF. Nah, untuk perhitungan TF-IDF ini juga menghitung banyak kemunculan kata pada suatu dokumen juga. Term weighting atau pembobotan term sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu term frequency factor atau TF, yaitu faktor yang menentukan bobot term pada suatu dokumen berdasarkan jumlah kemunculannya dalam dokumen tersebut. Semakin besar jumlah kemunculan suatu term atau TF tinggi dalam dokumen, maka semakin besar pula bobotnya dalam dokumen atau akan memberikan nilai kesesuaian yang semakin besar. Kedua yang mempengaruhi bobot yaitu inverse document frequency atau IDF factor, yaitu pengurangan dominansi term yang sering muncul di berbagai dokumen. Hal ini diperlukan karena term yang banyak muncul di berbagai dokumen dapat dianggap sebagai term umum atau common term, sehingga tidak penting nilainya. Sebaliknya, faktor kejarang munculan kata atau term scarcity dalam koleksi dokumen harus diperhatikan dalam pemberian bobot. Menurut Mandala dalam Witten 1999, kata yang muncul pada sedikit dokumen harus dipandang sebagai kata yang lebih penting atau uncommon term.
daripada kata yang muncul pada banyak dokumen. Nah, untuk rumus pembobotan yaitu WIJ sama dengan TFIJ dikali log D per DFJ ditambahkan 1, di mana W itu adalah bobot tem J terhadap dokumen D, kemudian TF adalah jumlah kemunculan tem T dalam dokumen D, kemudian D adalah jumlah semua dokumen yang ada dalam database, lalu DF adalah jumlah dokumen yang mengandung tem minimal ada satu kata yaitu tem T. Contoh pertama, terdapat query, jadi query ini dimasukkan oleh user, yaitu usernya ini mencari kata gold, silver, truck, sehingga dapat dibentuk query term atau queue yaitu gold, silver, dan truck. Dalam koleksi dokumen terdapat, jadi ada 3 dokumen, masing-masing dokumen ini terdiri dari satu kalimat. Dokumen pertama berisi shipment of gold limit in a file, kemudian dokumen 2 ini berisi delivery of silver arrived in a silver truck. Lalu dokumen ketiga berisi shipment of gold arrived in a truck. Jadi total jumlah dokumen dalam koleksi atau D sama dengan 3. Nah, ini hasil dari proses tokenisasi, yaitu ada ship, damage, deliver, arrive, gold, fire, silver, dan truck. Ini sudah melalui tahap tokenisasi, stop word removal, serta stemming. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah tahap stemming, maka dilakukan tahap pembobotan menggunakan perhitungan TF-IDF. Nah, untuk perhitungan TF-IDF menggunakan rumus yang tadi itu ya, kita hitung. Nah, ini yang dihitung kebetulan hanya kata yang termasuk query saja. Jadi yang dihitung yaitu kata yang termasuk pada inputan user, yaitu gold, silver, dan truck. Nah, gold ini muncul 1 kali pada dokumen pertama, kemudian pada dokumen kedua tidak muncul, pada dokumen ketiga ini muncul 1 kali. Jadi pada dokumen 1 gold muncul 1, kemudian dokumen kedua kosong, dokumen ketiga muncul 1 kali. Gitu ya caranya mencatatnya. Kemudian silver ini pada dokumen pertama dia tidak muncul, pada dokumen kedua muncul 2 kali, kemudian pada dokumen ketiga tidak muncul. Kemudian istilah truck ini muncul 1 kali pada dokumen pertama, dokumen kedua muncul 1 kali, dan dokumen ketiga muncul 1 kali. Nah, DF ini berisi berapa dokumen yang muncul, berapa dokumen yang dimunculkan oleh suatu kata. Jadi misalkan kata gold ini dia muncul pada 2 dokumen, kemudian DF jumlah dokumen yang mengandung tem. Oh ya kan, berarti dokumen itu muncul berapa kali untuk suatu kata. Jadi gold ini muncul pada 2 dokumen. Jadi kata gold muncul pada 2 dokumen, maka di sini ditulis 2. Kemudian silver ini muncul pada 1 dokumen, makanya di sini ditulis 1.
Sedangkan track ini harusnya muncul ketiga dokumen, ini hanya ditulis 2. Lalu kita hitung D per DF-nya. D-nya tadi kan jumlahnya 3. Jadi jumlah D itu total dokumen itu ada 3. Jadi 3 dibagi DF-nya ini 2, 1,5. 3 dibagi 3, 3 dibagi 1 ada 3, 3 dibagi 2 juga 1,5. Kemudian IDF ini merupakan log dari D per DF. Jadi tadi rumusnya ini. Log D per DF ini merupakan IDF. Jadi log dari 1,5 ini 0,176. Log dari 3 ini 0,477 dan seterusnya. Lalu ditambahkan dengan 1, IDF ditambahkan dengan 1, ini 1,176, lalu jadi 1,1447. Kemudian untuk penulisan bobot akhir, di sini dirumuskan W sama dengan TF dikalikan IDF plus 1. Jadi TF itu ini. Jadi TF D1 1 dikalikan 1,176 hasilnya 1,176. TF D2 0 dikalikan dengan 1,176 hasilnya 0. Begitu juga dengan TF D3 sama dengan 1 dikalikan 1,176 hasilnya 1,176. Begitu juga seterusnya. Kemudian hasil akhirnya dijumlahkan masing-masing bobotnya tadi itu. Nah, karena ini kasusnya di sini suatu bacaan dicari oleh user, jadi terdapat beberapa bacaan yang dilakukan pencarian query oleh user, makanya di sini dapat dihasilkan kesimpulan. Jadi kalau dirankingkan, di sini ranking pertama pada dokumen yang kedua karena hasilnya lebih besar, yaitu 4,130. Ranking kedua dokumen ketiga dan ranking ketiga dokumen 1. Dengan demikian dapat dihasilkan daftar dokumen terranking berdasarkan nilai kesesuaian atau similarity antara dokumen dengan query masukan yang kemudian akan diberikan kepada pengguna. Dari hasil pembobotan dan perankingan dapat diketahui bahwa dokumen 2 memiliki tingkat relevansi tertinggi, kemudian disusul dengan dokumen 3, lalu dokumen 1. Tetapi jika kita hanya melakukan pembobotan saja, itu nanti tidak bisa dihasilkan kesimpulan seperti contoh 1 ini. Kalau contoh 1 ini, karena dia suatu dokumen, kemudian dilakukan query oleh user. Jadi di sini yang dihitung yaitu query-nya, query yang dimasukkan oleh user katanya. Makanya di sini bisa dihasilkan kesimpulan. Tapi kalau kita hanya melakukan perhitungan pembobotan kata pada bacaan, nanti tidak ada kesimpulan kecuali kalau kita meneruskan pada metode berikutnya. Lalu di sini ada contoh kedua. Nah, contoh kedua ini ada kata kunci yaitu pengetahuan logistik. Nah, ini juga terdapat 3 dokumen. Dokumen pertama berisi manajemen transaksi logistik. Sedangkan dokumen kedua berisi pengetahuan antar individu. Dokumen ketiga berisi dalam manajemen pengetahuan terdapat transfer pengetahuan logistik. Jadi jumlah dokumennya di sini ada 3. Setelah melalui proses filtering, maka kata antar pada dokumen kedua serta kata dalam dan terdapat pada dokumen ketiga dihapus. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang contoh yang ketiga ini dilakukan perhitungan terhadap seluruh kata. Tapi untuk kata kuncinya ini diwarnai.
Jadi kata kunci logistik pengetahuan ini diwarnai sebagai penanda, seperti itu saja. Kemudian di sini untuk perhitungannya, jadi di sini kata kuncinya dihitung. TF-nya di sini ada KK, kemudian ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. KK-nya di sini untuk kata kunci di manajemen di sini tidak muncul, di dokumen KK ini tidak muncul, lalu di D1 muncul 1, di dokumen 2 muncul tidak ada, muncul kosong, kemudian di dokumen 3 muncul 1 kali, sehingga di sini DF-nya ada 2. Kemudian di sini ada D per DF. D per DF ini jadi jumlah dokumennya 3, walaupun di sini ada KK, tapi KK ini kata kunci ya, tapi kata kunci di sini tidak dihitung sebagai dokumen. Makanya di sini D-nya tetap menggunakan 3. 3 dibagi 2 1,5, 3 dibagi 1 3. Kemudian di sini IDF-nya log D per DF, jadi log 1,5 di sini hasilnya 0,176. Hanya saja di sini lupa rumus IDF plus 1. Saya sudah melakukan perhitungan ini. Sebentar. Jadi untuk contoh yang kedua ini terdapat kekurangan rumus. Rumus yang kurang di sini yaitu ini IDF plus 1. Jadi 0,447 ditambah 1 jadinya 1,477. Oh maaf, kita tadi membahas tentang manajemen ya. Kita lihat manajemen ini IDF-nya hasilnya 0,176 sama ditambahkan 1 hasilnya 1,176. Kemudian di sini kita cari bobotnya atau W-nya. Ini didapatkan dari TF kali IDF plus 1. Jadi kakaknya di sini untuk manajemen 0 dikalikan 1,176 hasilnya 0. Kemudian D1-nya jumlahnya 1. D1-nya 1,176, kemudian di sini D2-nya 0, D3-nya 1,176. Nah, kemudian dijumlahkan untuk masing-masing dokumen. D1 sama dengan D2. Hasil yang perhitungan saya beda dengan hasil perhitungan yang contoh di sini ya, karena yang di Excel ditambahkan dengan 1. Tapi di sini terdapat kesamaan antara D1 dan D2 ini mempunyai hasil yang sama. Jadi kalau ada hasil yang sama itu tidak bisa dibuat perankingan seperti contoh yang pertama tadi. Jadi contoh yang pertama kan ada perankingan 1, 2, 3. Tapi kalau yang ketiga, untuk contoh yang kedua, karena ada hasil yang sama, maka ini tidak bisa dilakukan perankingan dokumen. Nah ini. Nah, kalau tidak ada perankingan, kalau tidak bisa dilakukan perankingan dokumen, maka harus dilakukan perhitungan metode selanjutnya dengan menggunakan metode text mining. Jadi ini kesimpulannya untuk contoh yang kedua. Untuk dokumen yang pertama dan kedua itu hasilnya sama. Kemudian apabila diurutkan, maka proses sorting juga tidak akan dapat mengurutkan secara tepat karena nilai W keduanya sama. Untuk mengatasi hal ini digunakan algoritma dari vector space model atau algoritma lainnya.
Lalu saya mempunyai contoh juga untuk perhitungan bobot. Ini perhitungan hanya sekedar perhitungan bobot ya. Jadi di sini tidak ada kesimpulan. Nah, ini saya mempunyai contoh. Oh maaf, ini bukan hanya perhitungan bobot saja, tapi nanti juga contoh perhitungan text preprocessing, penerapan text preprocessing. Jadi di sini saya mempunyai 3 bacaan yang berbeda. Satu bacaan terdiri atas satu paragraf. Jadi bentuk asli dari teksnya seperti ini. Sebentar. Nih. Ya, saya mempunyai bacaan asli. Bacaan aslinya seperti ini. Per bacaan saya ambil satu paragraf. Jadi 3 paragraf ini berasal dari 3 bacaan yang berbeda. Jadi setiap satu bacaan saya ambil satu paragraf. Satu paragraf sampai membentuk 3 paragraf. Kemudian untuk parsing, ini satu dokumen sama dengan satu paragraf. Karena di sini ada 3 paragraf, maka nanti menghasilkan 3 dokumen. Nah, dokumen yang pertama ini berisi ini. Dokumen yang pertama berisi akhir pekan hingga ikan koi tersebut. Sedangkan dokumen ketiga berisi kemarin hingga sampai siang. Kemudian dokumen ketiga berisi siapa bilang hingga banyak uang. Lalu di sini saya lakukan tahapan text preprocessing, mulai dari tahapan parsing. Untuk parsing di sini sudah saya tentukan satu dokumen sama dengan satu paragraf, sehingga jumlah dokumen di sini ada 3. Lalu saya lakukan tahapan tokenization atau lexical analysis. Ini saya lakukan pencatatan token. Jadi saya ambil token per token yang masih ada simbolnya titik atau koma. Kemudian di sini saya beri keterangan kata akhir, misalkan dia termasuk kata keberapa dan termasuk paragraf keberapa. Begitu juga dengan yang lain. Setelah saya ambil token per token, di sini saya berikan hasil tokenisasi, di mana di sini untuk hasil tokenisasi di sini saya tidak menyertakan simbol seperti titik, koma, dan juga angka. Jadi hasilnya seperti ini, hasil tokenisasi. Lalu untuk tahapan yang ketiga, ini harusnya tahapan yang ketiga, ini yaitu tahap stop word removal. Jadi saya menghilangkan kata-kata yang tidak penting dari token yang ada. Jadi di sini hanya tertinggal kata-kata yang penting. Misalkan di sini untuk akhir, ini saya termasuk kata yang penting, jadi tidak saya buang. Jadi untuk kata dan, untuk kemudian saya, kami, itu saya buang semua. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah tahap stop word removal, saya lakukan tahap stemming, yaitu di sini mencari kata dasar. Oh ya, untuk contoh yang pertama ini saya tidak menyertakan tahap frase detection ya. Saya loncati dulu. Jadi di sini untuk tahap stemming ini hasil akhirnya berupa kata dasar saja. Lalu yang terakhir saya lakukan pembobotan. Pembobotan ini saya ambil tokennya dari saya ambil termnya dari proses stemming.
Jadi hasilnya seperti ini. Tokennya, TF-nya seperti ini. Nah, ini pada kata akhir ini kan dia muncul pada semua dokumen. Nah, berarti kata akhir ini dia termasuk kata yang sering muncul, sehingga seharusnya kata akhir ini dihapus. Tidak boleh dijadikan sebagai kata penting, atau dihapus atau dianggap sebagai kata yang tidak penting, seperti itu. Kemudian saya hitung kemunculan setiap kata. Misalkan kata akhir ini pada dokumen 1 dia muncul 3, pada dokumen 2 muncul 1, pada dokumen 3 dia hanya muncul 1. Kemudian begitu juga dengan yang lain ya. Lalu untuk DF ini merupakan dokumen mana saja yang terdapat kata yang dilakukan pencarian ini ya, pencarian bobot ini ya. Jadi misalkan di sini kata akhir ini muncul pada dokumen berapa saja. Nah, kalau muncul pada ketiga dokumen, maka di sini DF-nya ada 3. Kalau muncul di dokumen pertama saja, maka di sini DF-nya 1. Seperti itu. Lalu kita cari D per DF-nya. D-nya tadi ada 3 ya. Ini D-nya. Nah, ini D-nya ada 3. Berarti di sini 3 dibagi 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 3 dibagi 1 hasilnya 3. Lalu kita cari IDF-nya, yaitu log D per DF. Jadi log 1 sama dengan 0, lalu log 3 sama dengan 0,477. Lalu kita tambahkan IDF dengan 1, jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1, 0,477 hasilnya 1,477, begitu seterusnya. Lalu kita cari bobotnya, yaitu dengan cara TF kali IDF plus 1. Jadi di sini TFD1 3 dikalikan 1,00 hasilnya 3. TFD2 sama dengan 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya 1. Begitu juga dengan yang lain. Lalu saya jumlahkan hasilnya seperti ini. Dokumen yang paling besar nilainya di sini yaitu dokumen 2, menyusul dokumen 1, lalu dokumen 3. Di sini tidak dihasilkan kesimpulan karena tidak ada query untuk mencari data pada dokumen. Jadi ini murni untuk perhitungan dokumen saja. Perhitungan bobot dokumen saja. Lalu di sini saya juga menjumlahkan kemunculan banyaknya kata. Ternyata memang dokumen kedua ini jumlah kemunculan katanya banyak sekali daripada dokumen yang lain. Makanya di sini hasilnya hasil pembobotannya lebih besar. Lalu untuk contoh yang kedua ini, yaitu saya melakukan text preprocessing, tapi di sini menggunakan tahap phrase detection. Data yang saya gunakan yaitu sama, jadi bacaannya sama seperti contoh saya yang pertama ini. Hanya saja di sini saya menggunakan tahapan phrase detection. Phrase detection ini saya lakukan setelah tahapan stop word removal. Jadi di sini saya mendapatkan beberapa frase. Saya juga membuat kamus frase. Kamus frase ini saya hanya membuat berdasarkan bacaan saya saja ya. Berdasarkan bacaan saya saja. Jadi saya mendapatkan frase. Misalkan di sini akhir pekan. Nah, akhir pekan itu kan memang dia satu frase, dan untuk frase yang saya buat ini saya hanya membatasi 2 frase saja. Jadi tidak lebih dari 2 frase. Oh, maaf. Saya hanya membatasi 2 kata atau 2 token. Tidak lebih dari 2 token. Contohnya di sini yaitu akhir pekan, rumah nenek, tinggal sendiri, akhir pekannya,
rumah neneknya, ikan koi, Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kan satu kata sebenarnya. Sholat subuh, pantai Parangtritis, dan tempat wisata. Itu. Tapi kalau kita buat program ya tidak sesederhana ini ya. Nah, dari frase detection ini baru saya buat pembobotannya. Cara pembobotannya sama persis seperti contoh ini, contoh yang saya buat pertama kali. Cuman di sini untuk frase, jadi di sini satu kata tapi dua kata tapi dihitung sebagai satu token, seperti ikan koi, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Hasilnya sama, hasil pembobotan, hasil akhirnya sama. Jadi dokumen 2 mempunyai bobot yang paling tinggi daripada dokumen yang lain. Untuk cara pencarian pembobotannya juga sama juga. Jadi caranya sama, hanya satu langkah saja yang berbeda, yaitu frase detection. Nah, sekali lagi saya ingatkan, di sini tidak ada kesimpulan ya, karena kita hanya menghitung bobot kata dalam suatu bacaan. Itu semua adalah penjelasan saya mengenai pembobotan pada teks preprocessing. Oh ya, untuk melakukan teks preprocessing pada teks mining ini, saran saya, siapkan file-file yang mendukung untuk melakukan teks preprocessing ini. Di antaranya yaitu file bacaan yang akan digunakan, itu pasti. Kemudian untuk mencari file stop list, lalu membuat file frase. Itu kalau kalian tidak menemukan file frase yang bisa di-download di internet. Juga file stemming kalau kalian mau menggunakan stemming menggunakan kamus ya, menggunakan pencocokan kamus. Jadi kalian harus membuat file kata dasar yang berisi kata asli dan juga kata dasarnya apa, seperti yang saya contohkan tadi. Itu saja penjelasan saya penjelasan saya mengenai teks preprocessing data. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.